Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Alvina Indonesia, NIM B100180473. Ingin mereview jurnal internasional dengan judul Indigenous Employers Perception of the Strategies Used by Many Employers to Promote Their Recruitment, Integration, and Retention. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pertambangan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh perkembangan pesat antara lain dari Brazil, Rusia, India, dan Cina. Dorongan di pertambangan meningkatkan permintaan akan pekerja terampil sejauh sektor tersebut menghadapi kelangkaan tenaga kerja. Beberapa anggota masyarakat asli ingin berpartisipasi dalam pertambangan, ingin meningkatkan status sosial ekonomi Maraca. Dengan tujuan seperti itu, perjanjian dampak dan manfaat atau Impact and Benefit Agreement atau IBA terkadang ditandatangani oleh perusahaan perdagangan dan masyarakat asli. IBA menentukan manfaat ekonomi dan sosial yang harus dihasilkan oleh proyek pertambangan bagi masyarakat asli untuk mengurangi dampak negatif. Namun IBA sebagian besar ditandatangani dengan masyarakat yang haknya telah diakui secara hukum lebih jarang dengan masyarakat yang belum mendapatkan perjanjian klaim tanah. Hambatan perekrutan pekerja pribumi termasuk kurangnya keterampilan atau pengalaman kerja, ketidaktahuan dengan industri, jarak yang memisahkan masyarakat dari lokasi tambang, dan keengganan untuk melepaskan kegiatan tradisional. Selain itu, telah dipekerjakan, pekerja pribumi menghadapi hambatan integrasi, diskriminasi, kurangnya kesempatan untuk kemajuan internal, penekanan pada produktivitas dan ketidakmampuan memberi kerja untuk secara khusus menangani kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Sementara hambatan terhadap pekerja pribumi di sektor pertambangan telah dipelajari secara ekstensif. Faktor keberhasilan yang terkait dengan perekrutan, integrasi, dan retensi pekerja pribumi kurang mendapat perhatian. Sementara beberapa studi telah mendokumentasikan persepsi pengusaha mengenai cara mengintegrasikan tenaga kerja pribumi ke industri pertambangan. Hanya sedikit yang telah meneliti persepsi penduduk asli. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari persepsi karyawan pribumi terhadap strategi yang digunakan oleh pengusaha pertambangan Kanada untuk memfasilitasi perekrutan, integrasi, dan retensi mereka. Kemudian ada metode dan partisipan. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan masyarakat adat yang dipekerjakan atau sebelumnya dipekerjakan oleh perusahaan pertambangan atau mencari pekerjaan di sektor pertambangan untuk mendokumentasikan persepsi mereka tentang strategi perekrutan, integrasi, dan retensi yang digunakan oleh pengusaha pertambangan. Orang yang diwawancarai diizinkan untuk memberikan jawaban yang rumit dan menjauhi topik yang termasuk dalam panduan wawancara. Sebanyak 43 orang yang diwawancarai telah bertemu dari 2 komunitas Anis Hebe, 2 komunitas Kre, dan 2 komunitas Inuit. Dari narasumber 30 pekerja atau pernah bekerja di sektor pertambangan dan 5 tertarik untuk bergabung dengan tenaga kerja pertambangan. 6 narasumber lainnya ditemui karena mereka memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat mereka terkait dengan industri pertambangan. Selanjutnya hasil. Poin yang pertama yaitu faktor sosial. Adapun yang mempengaruhi faktor sosial, yang pertama ada konteks sosial ekonomi. Beberapa narasumber menyoroti rendahnya ketersediaan pekerjaan di komunitas mereka. Beberapa berpendapat bahwa lebih banyak kemitraan dengan industri ekstraktif diperlukan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat adat. Selanjutnya ada kriminalisasi berlebihan.
Anies HB yang diwawancarai menyebutkan bahwa beberapa orang memiliki catatan kriminal yang mencegah mereka mendapatkan izin untuk memanipulasi bahan peledak. Seringkali diwajibkan untuk disewa oleh sebuah tambang, bahkan untuk pekerjaan yang tidak melibatkan penggunaan bahan peledak. Poin selanjutnya ada demografi. Beberapa narasumber menyoroti pengaruh faktor demografi terhadap integrasi masyarakat adat ke dalam tenaga kerja pertambangan. Orang yang diwawancarai menunjukkan bahwa komunitas mereka masih muda dan sedang berkembang, sehingga terdiri dari sekumpulan pekerja potensial untuk industri pertambangan. Poin selanjutnya ada kelompok tenaga kerja terampil. Inuit yang diwawancarai menyebutkan bahwa beberapa anggota komunitas mereka ingin bergabung dengan angkatan kerja pertambangan dan berada dalam daftar tunggu untuk program wajib sebelum pekerjaan. Yang lain telah menyelesaikan program tersebut dan sedang menunggu panggilan dari perusahaan untuk mulai bekerja. Populasi muda dan berkembang di komunitas pribumi menyediakan kumpulan tenaga kerja terampil dan siap kerja. Namun beberapa orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa beberapa calon pekerja tidak memiliki kualifikasi tertentu atau membutuhkan dukungan untuk memasuki dunia kerja. Poin yang terakhir adalah program yang mendukung akses ke pasar tenaga kerja. Beberapa program ditawarkan di dalam komunitas adat untuk membantu anggota bergabung dengan angkatan kerja. Sebagian besar program yang tersedia untuk Anies HB didanai dan diberikan kepada publik dan umumnya terdiri dari bantuan teknis untuk mengisi formulir dan dukungan keuangan untuk melaksanakan pelatihan. Faktor yang selanjutnya ada faktor organisasi. Adapun faktor organisasi yang dipengaruhi ada beberapa poin. Yang pertama, seleksi dan perekrutan. Metode yang digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk memilih dan merekrut pekerja pribumi biasanya melibatkan kunjungan masyarakat, pameran kerja, open house, dan lamaran online. Iklan melalui media sosial, radio, televisi, dan surat kabar lokal, serta rilis berita komunitas juga disebutkan sebagai tindakan yang sering digunakan. Kre dan Inuit yang diwawancarai menekankan bahwa penambangan harus terlebih dahulu mempekerjakan anggota masyarakat yang terkena dampak langsung proyek pertambangan, diikuti oleh anggota masyarakat lain dan anggota dari masyarakat adat sekitar. Tindakan rekrutmen yang paling tidak efektif adalah aplikasi online, terutama karena kurangnya kontak manusia dan umpan balik dari perusahaan. Poin selanjutnya ada integrasi. Kebanyakan orang yang diwawancarai mengatakan integrasi mereka di lokasi tambang berjalan dengan baik. Ini melibatkan pengenalan umum tentang kebijakan perusahaan, pertemuan supervisor dan kolega, kunjungan ke lokasi dan fasilitas, serta pelatihan tentang pengoperasian mesin dan kesehatan dan keselamatan kerja. Poin selanjutnya ada tantangan integrasi. Para narasumber menyoroti sejumlah tantangan terkait dengan mengintegrasikan tenaga kerja pertambangan, membiasakan diri dengan lingkungan kerja pertambangan, kebijakan dan prosedur misalnya kesehatan dan keselamatan kerja, shift 12 jam, serta kegelapan dan panas bagi mereka yang bekerja di bawah tanah atau shift malam. Beberapa narasumber juga menyebutkan tantangan bahkan kejutan budaya karena harus beradaptasi dengan kenyataan dan kecepatan pekerjaan industri. Poin terakhir ada retensi narasumber. Sebagian besar tidak dapat menjelaskan tingginya perputaran pekerja pribumi di industri pertambangan. Beberapa tetap menyarankan itu bisa jadi karena kurangnya peluang pekerjaan pertambangan dengan perkembangan karir, tugas yang monoton, kurangnya pengawasan atau faktor individu. Beberapa penjelasan bahwa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan diberi tugas menantang disukai retensi. Faktor selanjutnya ada faktor kelompok kerja.
Adapun faktor kelompok kerja terdapat 3 poin. Yang pertama, hubungan antara karyawan dan supervisor. Hubungan kualitas antara karyawan dan supervisor berulang kali diidentifikasi sebagai faktor keberhasilan dalam integrasi dan retensi pekerja pribumi. Menurut narasumber, memberikan dorongan dan menunjukkan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan yang pada gilirannya mendukung ketekunannya. Poin kedua, ada hubungan antara karyawan asli dan non-pribumi. Asli dan non-pribumi berhasil bekerja sama secara efektif meskipun terdapat beberapa nilai dan perilaku. Menurut beberapa orang yang diwawancarai, orang non-pribumi lebih individualistis, berorientasi pada produksi dan stres daripada orang pribumi. Narasumber yang menikmati pengalaman kerjanya mengatakan bahwa mereka nyaman, tidak merasa dihakimi, belajar hal baru, berteman dan ditertawakan dengan rekan kerja. Poin yang terakhir ada resolusi konflik. Beberapa orang yang diwawancarai menyoroti bahwa kebijakan tanpa toleransi terhadap rasisme dan diskriminasi diterapkan di berbagai proyek pertambangan tempat mereka bekerja. Jika terjadi konflik, biasanya tanggung jawab supervisor untuk memperbaiki situasi. Jika tidak memungkinkan, karyawan yang terdiri dari konflik bertemu dengan manajer sumber daya manusia untuk membahas situasi tersebut dan menemukan titik temu. Dalam kasus kesalahan serius atau ketika konflik tidak dapat diselesaikan, karyawan yang bersalah dapat ditangguhkan atau bahkan diberhentikan. Faktor yang terakhir adalah faktor individu, terdapat 4 poin. Adapun poin yang pertama yaitu persepsi umum terhadap industri pertambangan. Para narasumber pada umumnya memiliki persepsi yang positif tentang industri pertambangan, terutama yang mereka memberikan kesempatan pelatihan dan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Poin yang kedua, harapan dari pengusaha pertambangan. Hampir semua orang yang diwawancarai mengharapkan perusahaan pertambangan beralih ke masyarakat adat untuk mengisi posisi mereka. Poin yang ketiga ada keterampilan pribadi. Hampir semua orang yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka termotivasi, antusias, ingin meningkatkan keterampilan mereka, berkomitmen pada perusahaan dan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara beberapa orang yang diwawancarai menyatakan keinginan mereka untuk maju dalam perusahaan yang lain, ingin tetap pada posisi yang mereka hargai, termasuk posisi entry level atau operator alat berat. Poin yang terakhir adalah konteks keluarga. Beberapa orang yang diwawancarai adalah orang tua dari anak kecil. Terpaksa menjauh dari masyarakat dalam waktu yang lama, mereka mengeluhkan jadwal kerja penambangan yang membuat mereka tidak dapat mengikuti berbagai acara keluarga dan masyarakat serta untuk menghidupi keluarga mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.